Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema akhlak pagi ini adalah adab. Adab itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya itu adab, ya. Sama dengan sebab, asbab. Secara bahasa, adab itu ma'khudun min madati adab allati tadullu ala makna tajmin nas ila ta'am. Secara bahasa, adab itu adalah mengumpulkan orang untuk makan. Itu namanya perjamuan. Itu adab, mana asalnya. Menurut istilah, al-adab riyadatun nafsi wa mahasinul akhlaq wa yaqu ala kulli riyadah mahmudah yakhruju bihal insan fi fadilatin minal fadail. Adab secara bahasa, secara istilah, riyadatun nufus, melatih diri, ya, melatih diri untuk berakhlak baik. Wa yaqa'u, dan adab itu ada ala kulli riyadah, semua, pada semua sikap, mahmudatin, yang terpuji. Atau ada istilah lain, adab itu adalah ibaratun an ma'rifati ma yuhtarazu an jami anwa'il khata'. Adab itu adalah pengetahuan tentang hal-hal yang harus dihindari agar aman dari kesalahan. Nah, kalau ada versi saya yang lebih mudah, ya. Ini kan agak mumet nih, mau muter-muter. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa adab itu yang menjadi bagian dari Pancasila, ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejauh mana kita uji kata yang ada pada Pancasila? Adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehalusan atau kebaikan budi pekerti. Kualitas internal dan eksternal dari perilaku seseorang yang mencerminkan budi yang baik dan sopan. Mungkin Anda belum begitu masih mumet. Maka adab secara sederhana, ilmu tentang bagaimana mempraktekkan akhlak. Ilmu tentang bagaimana mempraktekkan akhlak. Akhlak, seperti yang sudah dibahas, itu berdiri di atas 4 pilar, ya, dalam Islam. 1, tidak menyakiti atau tidak mengganggu orang. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, ramah, ya. At-talaq wajhan, wajahnya itu sumringah, ceria. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Nah, itu akhlak. Terus bedanya apa dengan adab? Adab ini caranya bagaimana? Ya, pelajaran tentang cara tidak menyakiti orang.
cara tidak mengganggu orang, cara membantu orang, terus cara wajah tetap ramah, cara sabar dalam pergaulan. Caranya itu, kalau dalam bahasa yang pergaulan, kiat-kiat tidak menyakiti orang, kiat-kiat membantu orang, kiat-kiat menampilkan wajah yang ramah, kiat-kiat sabar dalam pergaulan. Nah itu. Ini kalau definisinya muter-muter. Ya, kalau kita tata krama, ilmunya itu loh. Sehingga di setiap waktu itu akan berubah-ubah, dinamis. Ya, sesuai dengan kondisi. Contohnya gini, salah satunya pakai peci lah. Pakai peci itu masuk akhlak apa adab? Masuk adab. Tidak dilarang kita nggak pakai peci. Tapi umumnya kalau kita ada di tengah-tengah orang nggak pakai peci, itu akan mengundang perhatian. Aneh. Maka kita supaya tidak menimbulkan kegaduhan, kita pakai. Kalau TNI kan masuk ruangan, topi itu harus dibuka. Mana ada TNI prajurit rapat, ininya nggak dibuka. Dia harus dibuka. Contohnya itu. Kalau MUI Cilegon ya, nggak tahu MUI yang lain enggak. Tradisinya itu kalau rapat pakai sarung. Pakai sarung. Tapi itu nggak ditulis. Akan ada seragamnya apa itu guys. Itu masuk kategori akhlak. Adab ya. Nah sekarang kita lihat prakteknya gimana. Ini kan ilmu tentang praktek ya. Jadi adab itu ilmu tentang mempraktekkan akhlak. Kalau akhlak itu teori, prakteknya itu adab. Jadi Anda jangan bingung antara adab dan akhlak. Akhlak itu katanya syar'i. Contoh, yang namanya perdagangan kan itu barter antara uang dan barang. Ya. Kita bawa uang, si penjual punya barang. Kita tukeran kan sebenarnya. Dagang itu kan sebenarnya tukeran uang dengan barang. Secara akhlak, asal terjadi kerelaan itu nggak ada masalah. Harganya disepakati dan bisa ditimpuk. Barang itu timpuk-timpukan, dia nimpuk uang, kita nimpuk barang. Tapi itu tidak beradab. Tidak beradab itu. Itu sudah sesuai dengan akhlak tapi tidak beradab. Nah itu ya, kita akan lihat bagaimana adab dipraktekkan oleh ahli-ahli agama. Pertama, adab ma'a azza wa jal. Kita beradab kepada Allah. Al-adab ma'al maula tabaraka wa ta'ala salah satu anwa'. Ada 3 macam katanya. Ya, kita beradab dengan Allah. Pertama, siyanatu muamalatihi ayyashubu biha. Ayyashubuha binaqisatin. Pertama, kita menjaga sikap kepada Allah, jangan sampai kurang. Jangan sampai ada yang kurang ibadahnya. Yang kedua, siyanatu qalbih, menjaga hati jangan tercemar. Ya, jadi jangan Allah yaltafita ilaihi, siyanatu qalbihi ayaltafita ila ghairihi. Menjaga hati jangan menoleh kepada yang lain. Maksudnya jangan sampai enggak khusyuk. Tuh, yang kedua ya. Yang ketiga, siyanatu iradatihi anta ta'ala qabiha yamkutuka alaihi. Yang ketiga, menjaga
kehendak Allah. Anta ta'alaqa biha, menjaga kemauan kita, keinginan kita. Jangan sampai keinginan kita berlawanan dengan keinginan Allah. Ya, jadi menjaga sikap, menjaga hati, dan menjaga kemauan. Nanti belum ada dalil-dalilnya. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala hayal insan liqabulil kamal bima a'tahu mina ahliyah wal isti'dad. Kalau adab itu bisa dilatih. Ya, teorinya kan begitu kan. Adab itu menggunakan pelatihan. Contohnya, bagaimana kita ngomong supaya tidak menyakiti orang, itu harus ngomong. Harus sering ngomong. Karena kalau kita nggak suka ngomong, nanti ketika ngomong tergelincir. Sama dengan berenang. Gimana cara berenang, Pak? Teori banyak, tapi nggak kunjung berenang, ya nggak bisa-bisa. Jadi harus nyebur. Nah, nanti ketika nyebur itu, dalam pergaulan kita perbaiki. Kita ngomong, kita perbaiki. Itu caranya. Allah menyatakan dalam surat, mana ini? Surat Asy-Syams. Surat keberapa Asy-Syams? Di atas 80 ya. Ayat 7 sampai 10. Kita sudah sering dengar. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa-apa yang Allah sempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka ia mengilhamkan kepada diri yang buruk dan yang baik. Jadi Allah beri pada diri kita yang buruk dan baik. Kemudian dalam surat yang sama, lanjutannya, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang menodai jiwanya. Ya. Fa'abara min an khalqin nafsi bitaswiyah wa dalail ala i'tinawa. Jadi bisa diatur. Kalau ngomong itu di luar sana itu ada pelatihannya, namanya public speaking. Kalau di luar sana public speaking. Jadi ngomong sama orang banyak itu ada pelatihan. Ya. Cara menghadapi orang banyak, atraktif katanya. Itu ada anunya, ada kursusnya. Tuh. Jadi kalau adab itu bisa dilatih. Kalau akhlak itu teori. Adab Rasul ma'azza wajal. Adab Rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajarat adatul qaum wa akanam dzaro ila qauli man qala in mi ahli tafsir. Waduh, panjang benar ya. Nanti ini saya enggak terlalu ini. Kalau panjang-panjang sikat aja. Adabul Anbiya, sekarang adab nabi-nabi dan rasul kepada Allah. Bagaimana teladan dari rasul dan nabi kepada Allah? Ini kita perhatikan. Dalam surat 5 ayat 116, ya, Allah menyampaikan bagaimana adab Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal ahwala rusul salawatullah wa salamu alaihim ma'allah wa khitabuhum wa su'aluhum kaifa tajiduha kullaha mashhunatan bil adab qaimatan biha. Anda perhatikan sikap-sikap Rasul kepada Allah. Sikap Rasul. Maka Anda akan mendapat kesimpulan mereka semua dalam bersikap kepada Allah itu penuh dengan adab. Nah, contohnya tadi surat 5 ayat 116. Allah menegur kepada Nabi Isa dengan mengatakan, apakah kamu yang nyuruh orang agar menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain aku?
Ini Allah menegur kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menjawab, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku memang mengatakannya, engkau pasti tahu. Tuh kata Nabi Isa. Ya kan, dituduh itu. Kamu tak yang nyuruh umatmu itu menserikatkan aku. Ya, dengan trinitasan, keyakinan trinitas, Tuhan tiga. Walam takul lam akulhu. Nabi Isa tidak mengatakan, aku tidak mengatakannya, tidak. Tapi menggunakan kata-kata, jika aku mengatakannya, pasti engkau tahu. Nah, ini adab. Gitu. Apakah kamu yang ngomong, yang nyuruh umatmu untuk mengangkat kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Kalau kita mah enggak, begitu kan? Nah, tapi Nabi Isa tidak, berdiplomasi. Ya, jadi itu diplomasi akhlak itulah namanya adab. Kalau memang aku mengatakan, pasti engkau tahu. Tuh, kata Nabi Isa ya. Wa farraqa bainal jawabaini fi haqiqatil adab summa akhalal amra ala ilmi subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi, bahkan engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Tuh. Summa bara'a nafsahu an ilmihi bi ghaibi rabbihi wa ma yakhtasu bi subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjut beliau, wala a'lau ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Engkau tahu aku tidak tahu engkau. Tuh, adab Nabi Isa, ya. Summa asna ala rabbihi wa wasafahu wa tafarrud bi ilmil ghuyub kulliha. Lalu setelah itu Nabi Isa memuji Allah, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, allamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Jika aku mengatakannya, pasti engkau tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Karena engkau maha mengetahui yang gaib. Itu sopan santunnya Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budallaha rabbi wa rabbukum. Selanjutnya Nabi Isa mengatakan, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan padaku, yaitu ibadatilah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yang aku suruh begitu. Ya. Summa akhbara an syahadati alaihim muddata maqamatihim. Wa anula itla'alahu wa anna Allah azza wa jal wahdahu huwal mutafarid ba'da wafat bil itra' alaihim. Lalu lanjut Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan engkau tuh alaihim syahidan menjadi saksi, engkau menjadi saksi ma dumtu fihim, selama aku bersama mereka. Waktu aku berdakwah, engkau menjadi saksi. Falamma tawaffaitani, namun setelah engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Kalau saya udah nggak ada, saya nggak tahu, kan? Nah, ini persoalannya kan terjadi kemusyrikan ini setelah Nabi Isa tiada. Setelah saya nggak ada, Pak, saya nggak tahu. Nah itu kata Nabi Isa. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu menjadi saksi. Terus apa adab Nabi Isa selanjutnya? In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Tuh. Tapi wa in taufir lahum, jika engkau mengampuni, fa innakal ghafurur rahim, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Tuh kata Nabi Isa. Mau disiksa silahkan, mau diampuni silahkan. Kalau engkau siksa, mereka semua hambamu. Kalau engkau ampuni, engkau maha pengampun, maha penyayang. Tuh, ini sopan santun Nabi Isa.
Kemudian wa fi ba'dil athar hamalatul ars arba'atu isnani yaqulani. Kemudian bagaimana sikap malaikat? Ya. Ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Surat berapa ini? Surat 26 ya. Surat 26 bukan tentang malaikat. Surat 26 ayat 78 sampai 80. Yang menyampaikan tentang Nabi Ibrahim. Adab Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang telah mencipta aku dan dialah pula yang telah memberi petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni, dan dialah yang telah memberi makan kepadaku, wa yasqin, dan memberi minum. Ini kan positif semua. Ya, mencipta, memberi petunjuk, memberi makan, memberi minum. Tapi sakit itu hal yang tidak baik. Yang membuat aku sakit, begitu kan mestinya kan? Tapi tidak. Nabi Ibrahim ngeles ketika cerita sakit. Tuh. Fa idza maridtu, apabila aku sakit. Tuh, fa huwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dialah yang telah membuat aku sakit, dialah yang telah menyembuhkan, enggak begitu. Jadi giliran ngomong sakit kan kurang bagus kalau dinisbatkan pada Allah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan dialah yang telah mencipta, dia pula yang memberi petunjuk kepadaku, dia yang memberi makan, dia yang memberi minum kepadaku. Itu semuanya bagus. Tapi ketika cerita sakit, Nabi Ibrahim tidak menggunakan istilah dia yang membuat sakit aku, dia pula yang menyembuhkan, enggak begitu. Ya, ketika sakit beliau mengatakan saat aku sakit dia yang menyembuhkan, gitu tuh. Ini namanya adab. Jadi tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita Nabi Khidir, surat 18 ayat 79. Alasan Nabi Khidir melubangi perahu bahtera, ya. Ini sebenarnya disuruh Allah. Ya, tapi dalam surat 18 ayat 79 Nabi Khidir mengatakan fa'aradtu an aibaha, maka aku ingin ya mencacatnya, maka aku ingin merusaknya. Tuh, padahal merusak bahtera ini adalah perintah Allah. Tapi Nabi Khidir tidak mengatakan dia yang menyuruh aku merusak bahtera. Enggak begitu. Dia mengatakan fa'aradtu an aibaha, aku ingin merusaknya. Ya, jadi dibolongin katanya. Walam yakur fa'arada rabbuka an aibaha. Dia tidak mengatakan maka Tuhanmu ingin untuk merusak bahtera itu. Ya. Sebab di surat yang ayat 82 fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, ketika cerita tentang anak yatim yang hartanya tertimbun di bangunan Nabi Khidir mengatakan maka Tuhanmu ingin agar kedua anak itu dewasa. Jadi dewasa ini positif dinisbatkan kepada Allah, tapi ketika mencacat bahtera ini kesannya negatif, dinisbatkannya kepada Nabi Khidir, bukan pada Allah. Tuhanmu lah yang menyuruh aku merusaknya, enggak begitu. Aku yang ingin merusaknya, nah, begitu katanya. Kemudian Nabi utusan-utusan jin, ya, mukmin yang terdiri dari bangsa jin, dalam surat 72, surat jin, ayat 10. Mereka menyatakan, wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi, apa keburukan
yang diinginkan terhadap orangnya di muka bumi. Tuh. Kami tidak tahu kalau Allah menghendaki keburukan. Tuh, sebenarnya jadi urusan musibah kami tidak tahu. Ya, jin menyatakan begitu. Ini jin yang datang kepada Nabi Muhammad, ya, dikenal tempatnya itu sebagai Masjid Jin sekarang. Ada di Madinah, ya. Jadi ada tempat serombongan jin datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan diri menjadi muslim. Dan disitulah jin saling komunikasi. Mereka menyatakan kalau ada keburukan yang terjadi di muka bumi ini kami tidak tahu. Ya, dengan mengatakan begitu tadi. Padahal kan Allah, ya, keburukan kebaikan kita yakini bagian dari rukun iman yang keenam. Ya, al iman bi qada'i wa qadarihi, ya. Buruk dan baiknya dari Allah, khairihi wa syarri minallah. Tapi jin mengatakan begitu, dan kami tidak tahu apa keburukan yang dikehendaki terhadap orang yang di muka bumi. Kami tidak tahu. Walam yakul aradahu rabbuhum. Jin tidak mengatakan Tuhan menghendaki keburukan. Tapi ketika cerita kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah, ya. Ayat berikutnya, am arada bihim rabbuhum rasyada. Tuh. Atau menginginkan terhadap manusia, ya, makhluk di bumi, Tuhan mereka rasyadan, kebaikan, tuh, kelebah kebaikan dinisbatkannya kepada Allah, tapi keburukan tidak. Ini bentuk adab. Wa altafu min hadza qaulu Musa alaihi salam. Kemudian juga kata-kata Nabi Musa dalam surat Al-Qasas surat ke-27, ya. 28 27 An-Naml 28 ayat 24. Nabi Musa menyatakan, Robbi, ya Tuhan, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta, terhadap apa yang kau turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin, dari kebaikan, fakirun, aku fakir. Ya Tuhan, aku sangat butuh kebaikan yang kau turunkan. Tuh, kalau yang positif dinisbatkan kepada Allah. Wa qaulu Adam alaihissalam, begitupun ucapan Nabi Adam dalam surat 27 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan, kami telah berzalim pada diri kami. Wa illam taufir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Walam yakur rabbi qaddarta alayya wa qadaita alayya. Nabi Adam tidak mengatakan aku menerima takdir baik dan buruk. Tidak ngomong begitu. Ya, Nabi Adam ini tidak mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, aku terima mau baik mau buruk, sudah ini kemauanmu. Nah, tidak, tapi beliau menggunakan adab, akulah yang zalim, kamilah yang zalim. Tuh. Jika engkau tidak ampuni, jika engkau tidak kasihi, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Tuh, ya. Nah, jadi Nabi Adam tidak menisbatkan hal yang buruk pada Allah. Kemudian Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ayub, ya, menyampaikan keluhan tentang sakitnya. Ini terdapat dalam surat 21, surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub berkata, Masaniya dhurru, telah menimpaku keburukan, telah menimpaku keburukan. Jadi Nabi Ayub tidak mengatakan Allah menimpakan aku keburukan. Ya, tapi Nabi Ayub mengatakan keburukan telah mendatangiku. Tuh.
Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak ada kata dari mulut Nabi Ayub yang minta penyembuhan. Tidak ada. Nabi Ayub tidak minta sembuh. Cuma itu, hatinya kepengen ngomong begitu. Tapi karena adab, ya Allah, keburukan telah menimpa aku, Engkau Maha Penyayang, itu kan? Nah, ngomong begitu. Ya, Nabi Ayub tidak mengatakan sembuhkan aku, tidak. Tolong sembuhkan aku. Nabi Ayub tidak begitu. Ini salah satu bentuk adab. Ya, seperti mungkin anak ngomong sama orang tua, Pak, uang bekal sudah nipis, makan sudah tidak normal lagi. Itu bahasa tolong dikasih gitu loh. Tapi nggak ngomong ngasih, tolong minta si duit sih nggak begitu. Itu namanya adab. Ya, jadi adab itu kehalusan akhlak. Ilmu bagaimana kita bisa menjalankan akhlak dengan sebaik-baiknya. Itu adalah adab. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertutur di depan bapaknya. Karena Nabi Yusuf tidak pernah memberitahu penyebab dia sampai ke Mesir. Ya, dalangnya adalah kakak-kakaknya. Dia nggak nyampein kepada bapaknya. Tuh, apa jawaban dia? Ini dalam surat 12 ayat 100. Hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Ini adalah takwil mimpiku sebelumnya. Ya, sebelumnya Nabi Yusuf pernah bercerita, inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu disampaikan kepada bapaknya, ya. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Tuhanku sudah mewujudkan mimpiku itu. Wa qad ahsana bi, dan dia sudah berbuat baik kepadaku. Jadi Nabi Yusuf selalu memberikan nisbat baik pada Allah. Id akhrajani minas sijni, ketika ia mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak mengatakan ketika ia mengeluarkan aku dari sumur. Tidak, dari penjara. Tuh, ya. Jadi karena itu positif, keluar dari penjara itu positif. Hifdzan li adab ma ikhwatihi. Katanya ini juga sebuah kesalahan. Jadi kurang adabnya Nabi Yusuf saat beliau menghadapi fitnah, beliau menentukan sendiri pilihan ke depan. Ya Allah, kalau terus-terus digoda begini saya nggak tahan. Lebih baik penjara. Penjara lebih baik untukku. Nah, beliau menentukan penjara. Ya, seharusnya adab kita kepada Allah menyerahkan pilihan pada Allah. Ya Allah, beri solusi yang terbaik. Jangan kita tentukan sendiri. Takutnya kalau Anda tentukan sendiri nanti nyesel. Berikanlah jalan keluar yang terbaik. Itu. Jangan menentukan. Nah, Nabi Yusuf ini menyebut, Rabbi as-sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani. Ya Tuhanku, penjara lebih baik untukku daripada bujukan mereka. Jadi dia menentukan ngomong penjara. Maka oleh Allah dikabul masuk penjara. Ya, jadi kita ini adab berdoa begitu, jangan menentukan. Ya, kata Nabi Ayub juga begitu. Ya Allah, penyakit sudah datang kepadaku. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Nabi Ayub tidak mengatakan tolong sembuhkan aku. Tidak. Ya. Walam yakul, ini. Ini satu wajah abikum minal badwi. Dan dia datang dengan kalian dari badwi, dari hutan. Tidak disebut
dari sumur. Jadi Nabi Yusuf ketika ada di depan ayahnya tidak pernah menyebut penyebab semua ini adalah ulah kejahatan dari kakak-kakaknya. Dia nggak pernah menyebut. Ya. Jadi dia sehingga bapaknya nggak tahu. Kenapa dia bisa tahu-tahu di Mesir itu? Hilang tahu-tahu di Mesir itu. Aneh gitu. Kan tadinya dibawa hutan kan ceritanya kan. Bermain gitu kan. Nggak taunya kan ada didramatisir skenario pembunuhan kan. Nah, itu Nabi Yusuf tidak cerita. Wa min hadza amaran nabiyyu ar-rajula ayasra auratahu wa in kana khalian la yara ahad adaban ma Allah. Karena itulah Nabi Muhammad meminta umatnya agar menutup aurat meskipun dia sendiri. Meskipun dia sendiri jangan wudu. Kalau bukan di kamar mandi mah. Ya, artinya di rumah nggak pakai baju sama sekali. Apa itu ada gerakan naked ya? Ada gerakan dari orang-orang tertentu, kita hidup, kita lahir dalam keadaan telanjang, jadi sebaiknya hidup tuh telanjang juga. Jadi di rumah dia nggak pakai baju. Tapi kalau keluar rumah kan terikat oleh undang-undang dia pakai baju. Jadi di rumah sehari-hari nggak pakai. Itu ada gerakan filsafat seperti itu. Jadi kembali kepada asal tuh. Itu gerakan itu cukup besar, itu nanti menguasai kota, satu kota, ya mungkin kecamatan kali ya. Itu nggak pakai, ya telanjang bulat aja. Itu di barat ada begitu. Itu namanya lebih dari binatang ya. Sebenarnya, binatang aja ada bulu-bulunya kan. Secara alamiah kan. Jadi suku yang paling terpinggirkan sekalipun menyadari aurat harus ditutup. Seperti di Papua. Yang primitif pakai koteka. Jadi dia sadar bahwa itu harus ditutup. Oh, Anda yang sudah beradab mengatasnamakan kemajuan barat, balik lagi kayak binatang. Wa qala ba'dhum ilzamil adab zahiran wa batinan kama asa ahadul adab fi zahir ila uqiba zahiran. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah man tahawana bil adab uqiba bihirfani sunan. Kata Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang ngegampangin adab nggak perlu lah gitu kan. Maka suatu saat dia akan akan mendapatkan hukumannya. Kurang dihormati orang. Karena kurang adab. Ya. Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmatil faraid. Nah, nanti kalau orang tidak beradab, maka dia akan mengurangi sunnah-sunnah. Kalau orang terbiasa meninggalkan sunnah-sunnah, nanti wajibnya kena. Tuh katanya gitu. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifat. Barang siapa yang menyepelekan kewajiban nanti akan dihukum oleh Allah dengan tidak makrifat. Tidak makrifat apa? Tidak mendapat kenikmatan beribadah. Ya, jadi hambar aja. Salat itu hambar ya biasa aja karena aja. Tapi bagi orang yang makrifat, ibadah itu kenyamanan. Wakila ala adab fil amal ala qatu qabul amal. Ada yang mengatakan adab orang yang beradab dalam beramal itu alamatun, menjadi alamat qabulil amal, diterimanya amal. Nah, diterimanya amal tandanya adalah beradab. Wal maksudu anal adab ma Allah Ta'ala huwal qiyam bidinihi wa ta'addub bi adabi zahiran wa batinan. Maksudnya adalah bahwa adab bersama Allah ya itu qiyam bidinihi, menegakkan agamanya dan berusaha menjalankan dengan adab-adabnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ganti pelajaran. Ini masih panjang benar nih. Nanti ada adab bersama Rasul ya. Adab bersama sesama, nah, itu ada. Ini kitab Riyadhus Shalihin juga saya lompat-lompat ya.
nggak berurutan, karena sebenarnya seharusnya membahas zakat, tapi zakat kan sudah dibahas di Bulughul Maram kan. Nah, sekarang kita akan membahas hadis. Ini kalau saudara nyatet, hadisnya akan lompat-lompat. Jadi pemilihan materi. Hadis ke 1313. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, dari Anas. Annan Nabiya, bahwa Nabi qala, bersabda, Ma'ahadun, tidak ada seorang pun, yadkhulul jannata, masuk ke surga, yuhibbu ay yarji'a ila dunya, tidak ada satu orang pun masuk ke surga kepengen balik lagi ke dunia. Walahu ma'alal ardi min syai', dan dia mengalami apa yang ada di dunia, kecuali syahid, kecuali orang yang syahid. Tidak ada orang yang sudah masuk surga kepengen lagi ke dunia gitu, kecuali syahid. Ya. Yatamanna ay yarji'a ilal dunya, dia ingin kembali ke dunia, fayuqtala asramarat, lalu ia terbunuh 10 kali. Kenapa begitu? Lima yara minal karamah, karena dia sudah merasakan hasilnya, yaitu kekeramatan. Kekeramatan itu artinya kemuliaan. Jadi kemuliaan oleh Allah nanti diberikan lebih dari orang biasa, diberikan pada syahid. Tuh. Nah, ini ada sebabnya nih. Fiqhul hadis. Tusyirul ahadits ila iddati ahkam. Hadis-hadis ini menyampaikan inspirasi kepada kita, ya, beberapa hal. Pertama, bayanu fadli syahada wal jihad. Pentingnya kesaksian dan pentingnya jihad. Kesaksian, ya. Orang yang disaksikan namanya syahid. Wa annau laisa fi amal birri ma tubdhalu fi nafsu ghairal jihad fadzalika adzuma fi thawab. Tidak ada amal yang mengungguli jihad pahalanya, ya, karena modalnya nyawa kan? Jadi tergantung modalnya, tapi nggak semuanya bisa direken dengan akal, ya. Nggak semua amalan dalam Islam modalnya gede, hasilnya gede, belum tentu. Ada yang amalnya kecil, hasilnya gede. Nah, itu makanya kita harus tahu tuh, yang modalnya dikit, hasilnya gede. Terutama pada saat-saat ijabah, ya. Ada saat-saat tertentu yang amal itu ditingkatkan pahalanya. Nah, kita harus tahu. Yang kedua, annal jihad wa syahadah wa ghairahuma min a'mali bir la yukaffiru huquqal adamiyyin. Jihad dan syahadah, jihad dan syahid dan lain sebagainya dari berbagai perbuatan kebaikan itu tidak bisa mengcover hak adamiyyin. Hak adamiyyin itu apa? Hak yang dimiliki orang lain, kewajiban pada orang. Ya, wa inna ma yukafir huquqallah. Dia bisa mengcover hak Allah. Jadi hak ada dua, saudara. Hak Allah dan hak manusia. Hak manusia itu contohnya apa? Hutang, janji. Ya, walaupun orang itu beramal banyak, kalau ngutang nggak bayar, tetap akan dituntut oleh Allah di hari akhir. Nggak bisa ditutup dengan amal kebaikan. Ngutang tuh, janji nggak ditepati, nah itu nggak bisa. Kita memperbanyak amal baik, nggak bisa. Pokoknya hutang kepada manusia, baik hutang uang, janji atau sebagainya, itu harus diminta keikhlasannya. Harus ditepati, ya, sampai kapanpun nggak bisa. Ini. Yang ketiga, hukmu jihad min man alai dainin bi ghairi idzni gharimihi. Ittafaqal fuqaha ala man ta'ayyana al jihad jazal khuruj
Sawaun adzina lahu sahibud dain am lam ya'dzan. Status hukum orang yang ingin berangkat jihad, ya, berangkat perang, tapi masih ada utang. Apakah butuh persetujuan dari orang yang utangnya apa enggak? Nah, ini menurut ahli fikih tidak perlu. Ya, karena suasana sudah gawat ya. Enggak perlu apakah diizinkan atau tidak. Li'anna ta'aluqal jihad bidainihi muqaddam ala ta'aluqud dain bizimmatihi, karena jihad lebih prioritas. Jadi kalau negara memanggil, membutuhkan kita, contohnya kita diserang ya, TNI tentu jumlahnya terbatas, maka akan ada wajib militer. Kita wajib berangkat, tapi nggak semua orang harus berangkat, nanti dipilah-pilih. Ya, terutama yang usianya masih memungkinkan. Ya kalau sampean berdiri lama aja udah susah, gimana mau angkat senjata, wah, pasti kram, rematik lah segala itu sangkut lah pokoknya. Ini yang ketergantungannya kurang. Kalau kita kan hidup ketergantungannya banyak. Kalau nggak duduk duduk lama nggak bisa. Berdiri lama nggak bisa, itu kan ruwet itu orang begitu. Harus jam sekian harus begini. Waduh, saya kalau nggak minum dengan air hangat nggak bisa. Wah, ada susah itu orang begitu. Saya biasanya makan nih, itu kalau lagi berjuang nggak boleh begitu-begitu. Militansi harus tinggi. Jadi ketergantungan pada dunia terus kurang. Ya, jadi harus tampil apa adanya. Ya adanya itu ya itu. Aduh, lah ke sambel tak? Nggak ada. Lagi perang cerita sambel. Ya, atau lalaban ada nggak? Ya seboro-boro lah. Ittafaqal fuqaha ala anaman mata alai dainun hala wa kana musiran la yajuzu khuruj ilal jihad. Ulama sepakat orang yang utang dan sudah jatuh tempo, sedangkan dia mampu membayarnya, maka tidak boleh berangkat jihad. Tapi tidak tergantung utang tadi ya. Illa idza adina laudain, kecuali diizinkan oleh yang ngutangi. Autar kawafa, bukan sekedar utang, terutama juga memenuhi janji. Janji belum dijalankan. Au aqama kafilan fahina idzin yaju isyirak fil ghazwi. Itu kalau sudah jatuh tempo maksudnya. Amma idza kana dainu muajjalan faqad ikhtalafa ulama fi dzalik. Adapun kalau utangnya masih jauh jatuh temponya, maka ulama berbeda pendapat. Tuh, utang aja sampai segitu dibahas itu. Wa dzhabal Hanafiyah wal Hanabila ila adami jawazi dzalika li anna yaridu nafsahu lil qatli talaban lil syahadah. Kata Imam pengikut Hanafiyah dan Hanabila, orang dengan utang ya tidak boleh berangkat. Karena boleh jadi dia berangkat itu untuk menghindari bayar utang. Itu katanya. Kata ulama nih, ya. Wa idza qutila faqad fatal haq an sahibi. Nah, dia memang udah utang nggak kebayar kan banyak orang tuh. Ya kan? Di Indonesia sampai bunuh diri kan. Jadi bunuh dirinya itu karena memang menghindari bayar utang. Nah bisa saja alasannya jihad. Karena utang udah nggak kebayar, waduh kemungkinannya kecil, dia sengaja berangkat. Nggak boleh. Nah ini kesimpulan. Min maudu'ati dakwah fadlu syahadah fisabilillah. Jadi tentang jihad, walaupun ulama mengatakan tidak berlaku untuk masyarakat sipil, tapi nggak boleh materi jihad dihilangkan. Sebab Anda harus ingat, jihad Islam itu untuk semua, termasuk untuk prajurit. Ya, kalau jihad dihilangkan, nanti prajurit menganggap apa yang dia lakukan tidak berarti. Ya, untuk mengamankan negara ini kan mengorbankan semuanya. Mereka mengorbankan keluarga, tuh. Anda lihat tuh di taman tuh. Kan nggak enak itu. Nanti udah berapa tahun dia pindah lagi. Hidup begitu tuh, seumur hidup sampai pensiun. Iya kontraknya sudah ada. Nanti kalau saatnya perang,
Berangkat nggak pernah diberitahu. Siap, kemana Pak? Nggak boleh tahu. Nanti ketika mau terjun baru. Jadi nggak diberitahu sejak awal. Ya, makanya pasukan kita termasuk canggih, gitu. Dihormati oleh dunia. Ya, prajurit kita. Jadi sistem yang terbangun pada prajurit kita ini cukup bagus lah. Itu penilaian dari negara-negara lain. Militansinya, ya. Ma'ahadun, jadi objek dakwah kita salah satunya adalah penghargaan yang tinggi kepada jihad, kepada pelaku-pelaku jihad yang sekarang diperani oleh tentara. Ya, kita hormat pada tentara karena mereka mendapat pahala yang tinggi kalau sampai syahid, kan? Ya, contohnya kemarin menangani kerusuhan, kan kita harus juga siap siaga kan kalau ada kerusuhan kan. Wa ma walahu ma alal ardi min syai'in ila syahid yatamanna ayarja ila dunya fayuqtala asra warat lima yara minal karama wa fi riwayatin lima yara min fadli syahada. Jadi nanti ada hadis begini. Wala tasabanna ladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Karena ada ayat tuh ya. Surat 3 ayat 169. Janganlah kamu mengira orang yang dibunuh di jalan Allah, kamu mengira mereka mati. Padahal mati. Padahal mati, ya kan? Orang yang dibunuh di jalan Allah mati kan? Tapi kamu jangan kira mati. Padahal mati. Tuh, ini yang kita susah ini. Jangan sekali-kali kamu mengira orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Padahal mati memang. Tuh, gimana sih? Lalu Allah mengatakan bal ahyaun. Sungguh mereka hidup. Tuh. Inda rabbihim, tapi di sisi Tuhan mereka yurzaqun, diberi rizki. Tuh, itu yang kita nggak tahu karena ini urusan gaib. Qala amma inna sa'alna an dzalika faqala arwahum fi jawfi tayrin. Jadi ceritanya orang yang sudah syahid, rohnya itu ditempatkan di tempat yang berbeda, yaitu jawfi tayrin, di mulut burung. Nah, kita nggak tahu burung apa ini, ya. Burung berwarna hijau. Burung-burung ini membawa lampu-lampu. Burung ini susah ngebayanginnya, bagaimana caranya? Dan mereka berkeliaran di arsy. Nah, suatu saat Allah berkunjung lalu bertanya, ada yang kurang? Tuh, kepada ini syahid-syahid yang sudah di surga ini. Ada yang kurang enggak? Kata ahli surga, tidak ada yang kurang ya Allah, semuanya sudah jangkep, sempurna semuanya. Kamu enggak ada keinginan apa gitu, yang kurang apa? Nah, lalu mereka jawab, kalau boleh kami minta, tolong kembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk mengulangi syahid lagi, katanya. Saking karena mereka tahu pahalanya. Waduh, nyaman begini, maka pengen mah gitu. Itu kata gitu. Jadi tidak ada orang yang sudah masuk surga menginginkan kembali ke dunia kecuali syahid. Ya, makanya kita hormat kepada prajurit kita. Kalau mereka tulus, insya Allah syahid. Nggak gampang itu. Jadi tentara yang jujur kan? Nggak gampang, apalagi sekarang bisnis nggak boleh. Dapat apa? Kalau nggak saking punya pangkat tinggi, lebih baik jangan ya. Jadi sekaligus punya pangkat tinggi. Kalau kita orang Banten paling tinggi Brigjen ya. Dikenal dengan Brigjen Syam'un, pendiri dari Al-Khairiyah. Itu derajatnya, pangkatnya Brigjen. Bintang 1. Nah itu orang Banten yang paling tinggi itu Brigjen. Tapi di masa itu Brigjen sudah rasa jenderal sekarang. Jarang dulu mah. Ya. Tapi beliau sudah Brigjen. Itu diabadikan dengan nama di depan alun-alun Serang.
Brigjen Sambu. Di sini juga ada ya, Brigjen Sambu untuk daerah sana, ke Anyer. Jenazahnya ada di Anyer kan, salah. Brigjen Sambu. Tuh. Qala al-Qutubi qaulun masruq sa'ana Abdullah an hadil ayat huwa Abdullah bin Mas'ud wa hakadha fi riwayatin bin Bahar sa'ana Abdullah Mas'ud qala fi Abdullah bin Amr. Jadi begitu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kada sahati riwayat ini sah ya. Wa lam yatadzakar fihi Rasulullah wa huwal muradu fi qat'an ala tara qaulahu wa asna fi'la wa inna masakata anu lil ilmi bihi fa huwa marfu'. Hadis ini marfu' katanya. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Katanya wan ni'am kama yatra'u raqib mudhil alai bil haudaj. Ini diumpamakan orang naik onta, kemudian di atas itu ada kemah, ya, namanya sekedop. Nah, sekedop itu transparan. Nah, orang yang di bawah ngelihat, waduh, enaknya gitu. Katanya gitu. Jadi ahli surga itu mendapat kenikmatan yang luar biasa. Fitil kalhal dalam kondisi sudah waktu ya. Mereka berkeliaran di surga bebas, tidak terikat. Mereka berkeliaran di surga. Waduh, orang yang ngelihat nyaman amat. Nah itu. Jadi semua orang yang sudah masuk surga tidak akan pernah ingin apa-apa kecuali itu tadi. Ya, yang mati syahid kepengen diulang karena hadiah yang luar biasa itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.